adalah haji. Maka Abah selalu mengajak bagi sahabat-sahabat yang fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan haji atau barangkali terlalu tua, karena yang Abah khawatirkan orang-orang yang melaksanakan haji terlalu tua adalah ditakutkan adalah barangkali kalian anggap sebagai jihad, tetapi hati-hati, malah sebaliknya. Karena secara fisik adalah, apalagi ada yang niat ingin bunuh diri di sana, artinya apalagi ada yang niat biarlah saya mati di sana, itu niatnya udah salah. Hati-hati. Nah kalau bagi Abah pribadi, boleh Abah berpendapat gitu kan tadi, jangan dorong orang tua kita melaksanakan haji syariat ke sana, tapi lebih utama. Pada malam hari ini sahabat, Abah ingin menyampaikan satu risalah. Karena hari ini kemungkinan kata Menteri Agama adalah Haji Akbar, ya. Dan apa itu Haji Akbar? Adalah haji yang bertepatan dengan jatuhnya pada hari Jumat. Tetapi yang Abah ingin sampaikan adalah kita bisa mendapatkan Haji Akbar, ya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Haji Akbar adalah nilainya 70 kali daripada haji. Bahkan kalau menurut satu kaul mengatakan 700 kali. Bahkan tak terhingga kalau seandainya ada betul-betul Haji Akbar, ya, yang haji hari Jumat. Nah, yang harus dipahami oleh kita adalah apa itu haji syariat, ya sahabat, apa itu haji hakikat, ya, dan apa itu Haji Akbar secara hakikat. Karena ibadah haji sudah sering kita dipahami, ya, walaupun adalah dijelaskan dalam sebuah hadis, hadisnya sekarang agak sedikit dipertentangkan, ya, tapi sudah bagi kita adalah mengimani rukun Islam yang kelima. Tetapi marilah kita luaskan ilmu Allah. Innallaha wasi'un alim. Ilmu Allah itu maha luas. Jangan selalu dibatasi adalah ilmu Allah itu sangat luas sahabat. Maka pada malam hari ini Abah ingin mengajak untuk kalian bisa memahami haji adalah akbar, tetapi tidak perlu pergi ke tanah suci. Nah ini jangan diadu dombakan, jangan dibenturkan, karena segala ibadah sahabat pahami, ya. Dalam segala ibadah itu adalah ada syariatnya, ada hakikatnya. Ada ibadah, ada wudu syariat, wudu thariqat, wudu hakikat, wudu ma'rifat. Ada sholat syariat, ada sholat thariqat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Ada saum syariat, ada saum thariqat, ada saum hakikat, ada saum ma'rifat. Demikian pula adalah Ramadan, ya, dan haji syariat, haji thariqat, haji hakikat, haji ma'rifat. Nah, yang berkaitan dengan bab haji sahabat, ya, bahkan nanti termasuk dalam bab sholat, ya. Nanti ada amaliyah ihtisab dan ijtinab, ya. Ada orang yang dia rajin sholat tapi tidak mampu menahan tubuhnya dan berbuat maksiat. Tapi ada orang tidak pernah sholat tapi dia ijtinab, bisa menahan syahwatnya dari berbuat maksiat. Maka menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin adalah orang yang tidak pernah sholat tapi mampu menahan dari maksiat lebih utama dari orang yang sholat yang tidak mampu menahan dari maksiat. Kenapa demikian? Karena ibadah itu adalah, karena yang disebut ihtisab adalah amal ibadah yang dilakukan yang kita niatkan pahala. Nah itulah berarti segala ibadah yang diniatkan pahala pasti hawa nafsu. Maka cenderung ibadah yang diniatkan hawa nafsu, tubuhnya tidak akan mampu menjaga daripada perbuatan fahsya wal munkar. Adapun secara ijtinab, kata Imam Ghazali, banyak orang yang dia tidak melaksanakan sholat secara umum syariat, tapi dia mampu menahan, melawan dirinya untuk berbuat maksiat. Maka orang ini adalah jauh lebih mulia daripada orang yang sholat tadi. Karena makosid daripada sholat adalah perbuatan mencegah tanha fahsya wal munkar. Nah itulah maka dikaitkan dengan makosid, ya. Maka orang yang yang tidak melaksanakan sholat syariat tapi mampu melahan tubuhnya untuk berbuat maksiat, kata Imam Ghazali dalam ijtinab, adalah karena ijtinab menahan diri dari berbuat maksiat
itu adalah bukan perbuatan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu cenderung ingin berbuat maksiat gitu. Nah, sementara orang taat yang ihtisab, yang niatnya pahala kepada Allah, maka dia rendah nilainya. Kenapa? Karena dia niatnya adalah pahala. Kalau dia niatnya pahala justru nafsu. Jadi ada orang yang ibadah yang ridho pada nafsunya, ada orang yang justru dia tidak beribadah tapi tidak ridho dengan hawa nafsunya. Itulah yang disebut dengan ijtinab oleh Imam Ghazali ya. Abah tidak akan membahas bab ihtisab, ihtijab. Insyaallah besok pagi kita akan perdalam bab ini. Supaya kita ini jangan hanya melakukan kegiatan ritual, tetapi tujuan pokok daripada ritual itu tidak berhasil. Karena tujuan daripada sholat tadi adalah sadar, adalah mampu menahan daripada fahsya, tadi tanha, fahsya, wal munkar. Itulah yang disebut dengan sholat ya. Nah, inilah yang insya Allah kita akan bahas juga. Ya, maka pada malam hari ini sebetulnya Abah lebih fokus kepada adalah kita bisa mendapatkan gelar haji, bahkan haji akbar tanpa pergi ke sana. Ini tolong ya sahabat, jangan dibenturkan ya. Mari kita mulai belajar dewasa di dalam memahami ya. Bahkan sebenarnya adalah kalau berdasarkan pandangan para ulama, haji itulah rukun Islam yang pertama sebenarnya. Karena tanpa haji tidak akan ada syahadat. Tanpa syahadat bagaimana mau sholat? Nah ini berarti haji itulah sesungguhnya adalah yang utama ya. Jadi haji itu adalah untuk wukuf wakofah adalah jalan terus masih. Matiin aja, suaranya banyak yang komen tadi. Aduh makanya. Ekonya aja dimatiin ya. Yang mana? Iya. Udah matiin aja semua. Iya. Coba dicek lagi. Iya. Jadi kita pahami ya sahabat. Jadi ini masih adminnya uji coba terus. Abah dijadikan kelinci percobaan tadi semua. Ya. Nah ini yang dipahami ya. Barusan Abah sedang membahas tentang maka dalam segala ibadah sahabat ada syariatnya, ada hakikatnya. Itulah kenapa Imam Ghazali menyarankan kepada kita adalah dua-duanya. Syariat kita jalankan adalah hakikatnya juga kita jalankan. Tapi seandainya adalah kita harus memilih di antara dua itu, kata Imam Ghazali, seperti ijtinab dan ihtisab. Pak, saya ini tidak bisa melaksanakan sholat. Saya nggak keburu waktunya, gitu, nggak kecandak kalau orang Sunda. Tapi saya insya Allah mampu menahan diri saya berbuat maksiat. Nah, orang ini adalah karena tujuan daripada sholat itu sendiri adalah mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Nah inilah harus dipahami oleh kita tentang kenapa ibadah itu adalah ada syariatnya, ada hakikatnya. Ada nas, ada mafhum nas, ada dalil, ada madlul, ada maqasid. Jadi ada yang dituju daripada ibadah itu. Apa syamrohnya? Maka tadi dalam berbagai kajian sahabat di dalam Quran, orang sodako, orang iman, orang takwa, orang khusyuk, orang hijrah, orang iman adalah dikaitkan dengan sodako. Artinya bahwa kalaupun membuat dalil lagi misalnya gitu, itu kan istilah Imam Ghazali ijtinab ihtisab. Kalau misalnya gini, saya tidak bisa melaksanakan ketaatan ya, tapi saya berbuat menyayangi manusia, nah, gitu. Maka menyayangi manusia dengan sodako, dengan jariyah, dengan memaafkan itu lebih utama daripada ibadahmu. Maka tolong dipahami mana yang, nah makanya tadi sahabat dalam sholat ada wajib, ada fardu. Tuh. Kenapa sholat itu adalah kita niatkan usolli fardu, tidak usolli wajib. Tuh. Karena disinilah kalau seandainya kamu tidak bisa fardu, tapi bisa kamu laksanakan yang wajib itulah yang utama. Pahami ya? Maka itulah kenapa dalam kaidah rukun niat ya, bahkan termasuk nanti rukun takbiratul ihram, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram. Ya. Mana bagian yang wajib dibawa dalam sholat? Ya, maka kalau dalam wajib secara rukun biasa adalah katakanlah rukun 13, ada 13 sendi pada tubuh kita.
Tetapi yang wajib, paling wajib yang harus dibawa pada sholat adalah ruh. Ingat itu. Jiwa. Jadi bukan gerak badannya, tapi jiwanya. Ya. Maka pahami, kenapa niat sholat itu usoli fardu, tidak usoli wajib. Karena bicara fardu itu bicara jasad. Ya. Dan bicara sunnah sebetulnya pada Rasulullah. Tapi bicara fardu adalah wajib dari Allah. Jadi mana yang lebih dahulu? Wajibkah atau sunnahkah? Harusnya adalah wajib lebih utama daripada sunnah. Wajib lebih utama dari fardu. Misalnya sholat tadi. Fardu adalah dianggap wajib. Padahal bukan. Tadi semua. Fardu itu, maka tadi. Kalau fardu seperti rukun. Rukunnya sholat yang maktubah itu berdiri, sholat syariat itu. Kalau punya kaki itu bukan wajib namanya. Itu, jadi fardu dia. Nah, rukunnya sholat fardu itu misalnya membaca suratul Fatihah. Nah itu. Atau rukunnya sholat maktubah itu menengok adalah mengucapkan atau at-tahiyat gitu. Nah, sementara yang disebut wajib adalah hadirnya ruh atau jiwa pada sholat. Itu yang disebut wajib. Karena wajib itu dari Allah, fardu itu dari Rasulullah. Fardu itu seolah sunnah, wajib itu adalah Allah, gitu loh. Pahami ya tadi semua. Maka demikian pula dalam haji, sahabat. Abah kasih contoh tadi. Termasuk juga. Kenapa? Nah ini perlu di hakikatnya. Kenapa haji hari Jumat itu disebut haji akbar? Tadi semua. Ya. Nanti kita akan bahas. Tapi yang paling penting tadi semua. Karena haji itu rukun. Rukun Islam. Kalau rukun Islam itu dibatasi dengan sehatnya badan. Dengan punya duit berarti Allah tidak adil. Ya, walaupun ada bahasa istito'ah, manistato'ah. Tidak bisa, namanya rukun. Dalam rukun nikah nggak ada istito'ah. Nah, rukunnya khutbah. Setiap rukun yang ditinggalkan adalah menjadikan batal segala perkara. Nah, rukun Islam adalah diantaranya adalah haji. Maka Abah selalu mengajak bagi sahabat-sahabat yang fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan haji atau barangkali terlalu tua. Karena yang Abah khawatirkan orang-orang yang melaksanakan haji terlalu tua adalah ditakutkan adalah barangkali kalian anggap sebagai jihad, tetapi hati-hati, malah sebaliknya. Karena secara fisik adalah apalagi ada yang niat ingin bunuh diri di sana, artinya apalagi ada yang niat biarlah saya mati di sana, itu niatnya udah salah. Hati-hati. Maka kalau bagi Abah pribadi, boleh Abah berpendapat gitu kan tadi. Jangan dorong orang tua kita melaksanakan haji syariat ke sana. Tapi lebih utama laksanakan haji hakikat. Karena haji hakikat bisa 70 kali lebih bahkan dari haji akbar. Maaf ya. Tapi kita harus ngerti ilmunya. Itulah kenapa sahabat dalam Al-Quran tidak ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kepada haji. Ya ayyuhalladzina aslamu kepada haji. Tetap perintahnya pada manusia. Wa'adin bin nas. Tadi. Wa'adin alan nasi hijjul baiti manis apa? Yang apa? Ya'tuka rijalan. Tadi semua. Walillahi alan nas hijjul baiti manis tato'a ilahi sabila. Jangan itu diartikan sehat fisiknya dan punya duit untuk berangkatnya. Karena Allah tidak adil kalau seandainya dikaitkan ke situ. Ya, bagi kalian yang sempurna uang syariatnya, maka walaupun demikian Abah tetap mewajibkan yang hakikatnya dulu. Kan tadi kata Imam Ghazali, antara ihtisab dan ijtinab saja. Orang yang melaksanakan ketaatan dengan jasad, kata Imam Ghazali, ihtisab. Cirinya ihtisab adalah mereka cari pahala. Itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak sholat, tapi ijtinab. Dia mampu menahan maksiat tubuhnya. Dia taat tubuhnya dari maksiat. Mampu menahan nafsu amarohnya. Itu lebih utama, kata Imam Ghazali. Daripada dia melaksanakan ketaatan, tetapi tubuhnya bermaksiat. Gitu loh. Karena makosid daripada ketaatan itu menahan hawa nafsu.
Sementara ibadah yang ditujukan ihtisab pahala pasti nafsu. Sangat masuk di akal menurut kaidah mantek. Ya, logikanya masuk. Demikian pula dalam haji. Demikian pula dalam haji. Ya. Bagi kalian haji syariat sekali. Karena gini, dalam syariat ada hakikat. Setiap syariat ada hakikatnya. Tapi setiap hakikat ada syariatnya. Jadi hakikatnya orang syariat, syariatnya orang hakikat, beda dengan hakikatnya orang syariat. Pahami. Tapi tujuannya ada maqasid. Kan intinya maqasid. Kenapa Imam Ghazali mengaitkan kepada maqasid? Bukan hanya nas, tapi mafhum nas. Mengerti kepada maqasid. Bukan hanya dalil, tapi madlul. Mengerti kepada maqasid. Apa tujuannya saya haji? Apa tujuannya saya sholat? Maka itulah Imam Ghazali mengumpama. Dan demikian pula para ulama tasawuf mengajarkan. Kenapa sholat yang disebut maktubah itu adalah usolli fardu, bukan usolli wajib. Tapi sholatul daim, sholatul wusta adalah yang wajib. Tuh. Jadi kalau dibenturkan, kalau abah, pandangan abah pribadi, kalian mampu hudur setiap saat. Mampu merasakan Allah. Bahkan selalu mengatakan, aku rindu padamu ya Allah. Coba biasakan mengatakan, aku rindu padamu ya Allah. Dengan lisan batinmu. Bukan badanmu hanya sibuk melaksanakan ketaatan syariat. Tapi jiwamu tidak ikut hadir. Karena tujuan ibadah itu, abadah ya'budu ibadatan itu mengabdi. Adalah si hamba kepada si ma'bud. Si abid kepada ma'bud. Adalah menyadari hadirnya Allah, jiwa. Makanya bukan raga. Itulah pemimpin bangsa saja menyuruh bangunlah jiwanya, bangunlah ruhnya dulu. Baru bangunlah badannya. Kenapa? Karena kalau tadi kata Imam Ghazali ibadah dengan badan, bahkan maaf ya di dalam Al-Quran sendiri Allah menyampaikan, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sesungguhnya sholat mereka di masjid-masjid mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Itu sholat jasad. Yang oleh Allah nanti dihitab wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah, sia-sia. Jadi tolong juga orang syariat jangan menuduh orang hakikat. Ya, karena orang hakikat itu dia sudah paham apa yang dilakukannya. Kan tadi jiwanya. Maka tadi ada sholatul daim, sholatul wusta. Sholatul wusta, sholat yang di tengah-tengah. Hafidu ala sholawat. Allah menggunakan kata sholawat, jamak. Dari sholat. Ya. Berarti berkaitan kepada tubuh. Hafidu ala sholawati. Maka tadi sholat, ya sholawat. Maka tadi, bagi orang-orang yang tubuhnya ingin kembali kepada Allah. Ada ya'udu. Kembali. Tapi tubuhnya ingin ayyada yu'ayyidu. Merasakan apa namanya pagi itu pesta di waktu satu Ramadan itu ayyada yu'ayyidu, dohirnya mendapatkan jannatul ma'wa, hatinya jannatul naim tadi semua, fuadnya jannatul firdaus, kemudian sirnya jannatul kurbah. Maka yang harus dihidupkan adalah jiwanya, karena jiwa berhubungan dengan Allah. Ruh berhubungan dengan Allah. Jasad berhubungan dengan nafsu. Apa paham itu? Maka segala amal ibadah yang ingin dilakukan oleh tubuh ini secara syariat, maka harus dikawinkan dulu dengan jiwa. Itulah yang disebut talqin. Itulah yang disebut dibelah dadanya. Tadi semua. Itulah yang ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Di mana? Di sinilah, di Ka'bah Baitullah sejati Allah. Yang nanti kalian dalam saat melaksanakan haji akbar secara hakikat, di sini tempatnya. Maka man dakhalahu amina, kata Allah. Kalau kamu dia bisa masuk ke dalam sini, berkahlah kamu, kayalah kamu sebenarnya. Kayak gitu. Man dakhalahu amina, bukan hanya barang siapa, ini fi'il madi, barang siapa yang telah masuk aman. Aman dari apa? Aman dari segala perkara, termasuk aman dari dirinya. Maka itulah kalau Nabi maksum, maka orang tersebut sudah mahfud, dijaga oleh Allah. Tadi semua sahabat. Maka sebenarnya kalian bisa melaksanakan. Jadi jangan pakai alasan saya tidak punya uang. Ada haji yang sebenarnya bahkan lebih besar daripada haji ke sono. Maaf.
Itulah kenapa kisah haji-haji ma'rifat, sahabat, orang-orang yang mendapatkan haji mabrur itu kebanyakan tidak pergi ke sana. Silakan kisahnya. Abah saja menemukan 8 kisah. Ya, yang diantaranya Syekh Abdullah Mubarak. Ya. Kemudian juga 2 orang pelacur. Ya. Ada lagi seorang syekh yang menolong pelacur. Dia tidak jadi pergi. Dan kalau kalian juga memang betul-betul adalah pencinta ulama Nusantara, adalah Wali Songo, lihat bagaimana hajinya Sunan Kalijogo. Silakan cek. Ya, 3 kali beliau ingin melaksanakan haji secara syariat ke Arab Saudi, tapi dicegat di Malaka oleh Maulana Maghribi. Haji itu di tempatmu. Maaf ya, ini jangan dibenturkan. Karena siapa yang sudah bisa menghadirkan Ka'bah sejati pada kolbunya? Karena Allah tidak pernah berfirman, berkata bahwa rumahku di Ka'bah situ. Allah hanya berkata, walillahi kata Allah adalah kamu arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Adalah Allah hanya nyuruh kita mengarahkan wajah kita, jasad fisik kita ke Masjidil Haram. Tadi dalam Al-Quran tadi. Kata Allah dalam Al-Quran itu, hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Artinya Masjidil Haram itu hanya kiblat untuk jasad, bukan kiblat Allah. Ingat itu. Maka Haji Akbar, nah ini kenapa Haji Akbar dikaitkan dengan hari Jumat. Haji Akbar itu dikaitkan dengan hari Jumat. Dan kenapa pula sesungguhnya sholat Jumat itu adalah laki-laki. Nah ini pahami nih. Karena ngomongin haji, sahabat, itu ngomongin ruh. Sekali lagi, pahami. Bukan amaliyah jasad haji itu. Maka kenapa kalian al-haju Arafah itu dengan menggunakan ihram? Tadi ditutup justru bagian dohirnya. Gitu. Kalian tutup bagian dohir sama seperti haji, sholat hakikat. Kalian tutup tubuh kalian. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Itulah ihram. Demikian pula pada haji. Di ihram tadi suruh. Berarti yang berhaji adalah ruh. Ingat itu. Maka haji adalah perjalanan ruhani, bukan perjalanan jasmani. Ingat itu. Maka itulah kenapa haji bisa dilaksanakan di sini, karena perjalanan ruhani. Dan Ka'bah yang sejati ada pada dirimu. Qulubul mu'min baitullah. Surat Nur 35 Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Piha misbah. Perumpamaan cahaya aku telah membuat masjid miskat. Kolbumu itulah, jantungmu itulah. Man dakhalahu aminah. Siapa yang masuk ke dalamnya, amanlah dia. Disitulah perjalanan dari mulai haji torikot, haji hakikat. Sahabat, maka yang disebut haji, yang disebut haji akbar menurut syariat hari Jumat di sono, tapi haji akbar menurut hakikat adalah jam'unya tadi semua, dohiron wa batinan tadi semua. Jam'unya jasadmu Nur Muhammad, ruhmu Nur Muhammad. Jam'unya tasdid lawat Allah dan tasdid lapad Muhammad. Jam'u itulah sesungguhnya sama dengan kenapa sholat Jumat itu sebetulnya juga yang dipanggil itu ruh. Maka kenapa sholat Jumat itu nggak perempuan? Karena perempuan itu perumpama jasad. Ya, paham itu. Demikian pula ada hadis man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah tuh. Jum'ah itu juga bukan mati, hari. Hari setelah Kamis, hari sebelum Sabtu, tapi yang jam'u. Ingat itu sahabat. Ya. Maka itulah pemimpin bangsa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi yang harus dibangun adalah jiwanya, baru badannya. Makanya sekarang Abah menyaksikan ibadah manusia sekarang sedang dijauhkan dari Allah. Lebih didorong kepada raganya. Sementara raga semuanya akan halikun. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur, akan binasa. Kalau tubuh ini yang selama ini, yang dicatat wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum, dalam kamu melaksanakan ketaatan, maka pada saat dia masuk ke alam kuburmu, hancur dia, hancur pula amalmu. Inilah yang harus kalian pahami. Kenapa Allah pawailul lil musallin, pawailul lil, celakalah orang sholat, karena kamu sholat dengan jasad.
Kalau sholat dengan jasad berarti kau tidak tersambung dengan dia. Sementara sholat kata baginda Nabi adalah as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah bihuduril qalbi. La sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sholat orang yang tidak mengenal kepada yang diibadahi. Al-abid wal ma'bud wahid. Itulah maka harus jam'u supaya wahid. Tadi semua. Al-abid jasadmu, wal ma'bud ruhmu. Siapa abid? Muhammad. Siapa ruhmu? Allah. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Inilah siapa yang sudah bisa menyatukan Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Itulah yang disebut Jumat. Maka dia sudah haji akbar. Ya. Nah, tetapi nanti harus diawali dengan talqin tadi semua, ya. Diawali dengan talqin, ya. Kemudian masuklah ke dalam kolbu maka dijelaskan sahabat ya di dalam beberapa keterangan. Kita nggak usah lagi bicara tentang haji syariatnya. Kalau haji syariat kata Abah juga, Abah yang Abah bahas ini tentang hakikat. Ada haji yang bisa kamu lakukan di sini tanpa duit, tanpa kamu juga nggak sehat pun nggak apa-apa. Karena kalau haji syariat kamu wajib ada duit. Yang kedua wajib kamu sehat. Ya, yang ketiganya baru ada tadi. Makanya ada haji syariat itu adalah ibadah maliyah, badaniyah, qalbiyah. Tiga-tiganya harus ada dan itu berat. Berat sebenarnya. Cuma manusia senang yang berat-berat. Ada yang Allah gratiskan, yang mudahkan. Kata Sunan Kalijogo ada syaratnya adalah hanya siap mati. Gitu. Kata Sunan Bonang juga asal siap mati. Siap mati bukan berarti kamu adalah mati yang mati. Tapi al-mutu qabla an tamutu. Supaya kamu jam'u tadi semua. Itulah orang yang sudah bertemu Nur Muhammadnya dengan Nurullahnya, yang sudah menyadari dohirannya Allahu ruhun Muhammadun jasadun, berarti dia itu sudah haji secara hakikat dan haji akbar. Dan bisa jadi kamu, tetanggamu yang pergi ke sana dengan kamu yang tidak pergi ke sana, kamu dapat 70 kali satu kaul. Ada yang mengatakan 700 kali dalam kaul yang lain. Ada yang lain mengatakan tidak terhingga. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang jamu dengan Allah tak terhingga. Inilah kenapa banyak kawal di dalam hikmah hikam. Sungguh tidak sedikit orang yang juhud, artinya yang sudah tidak merasakan keberadaan dirinya. Tidak sedikit ibadah orang zuhud dan dari apa yang dilakukannya, dan tidaklah banyak orang yang rogib. Tadi orang yang rogib itu hajinya pakai badan. Apanya sholatnya badan, semua badan. Padahal segala apa yang dilakukan oleh badan tidak ada di sisi Allah. Pahami itu. Karena kamu wujud, dia tidak wujud. Itu masalahnya. Itulah kenapa disebutkan haji Jumat itu haji akbar. Bukan hari Jumat juga. Sama dengan hadis man mata min yaumil jum'ah dakhalal jannah. Nggak ada hubungannya orang yang mati hari Jumat banyak. Tetangga Abah dulu ada gara-gara minuman oplosan mati hari Jumat. Orang Jumatan dia minum. Inilah kalian harus memahami syariat dan hakikat. Tetapi hakikat lebih utama daripada syariat. Kenapa? Karena yang akan balik adalah hakikat. Jasad dan ruh. Ruh lebih utama. Karena yang dari Allah itu adalah ruh. Sementara jasad adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dari tanah ini, di bumi ini kau diciptakan, dihidupkan. Dari bumi ini pula kau akan dimatikan. Di bumi ini pula kau akan dibangkitkan. Itu kalau kamu manusia jasad. Maka itulah yang Abah katakan ashabus simal, ashabul yamin. Ada golongan muqarrabin yang tengah tadi semua. Bukan surga, bukan neraka Allah tuh yang tengah itu. Tadi kalau masih kiri kanan itu ashabus simal, ashabul yamin. Kalau suka tidak suka, inilah yang selalu Ya'juj wa Ma'juj, itu dia pasti ashabul yamin, ashabus simal. Itu saja. Pada saat dia bandulnya ke kanan bersama ruh, berarti ashabul yamin. Tapi pada saat bandulnya bersama nafsu, ashabus simal. Itu saja. Tapi yang bukan dunia, bukan akhirat, Allah, itulah sabiqun ulaikal muqarrabun. Tapi mereka adalah sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sahabat. Jadi kenapa kalian mencari yang susah?
Ya. Kenapa sekarang ini orang Islam mencari yang susah, justru yang paling penting harusnya dia lakukan. Ya tadi semua. Maka tadi kata Abah juga, maaf harus katakan, cirinya orang itu beribadah dengan jasad pahala. Tadi itu saya patokannya. Padahal Imam Ghazali berkatakan, orang tidak pernah sholat tapi mampu menahan maksiat tubuhnya dan banyak berbuat baik, jauh lebih utama daripada yang rajinnya sholat sampai jidatnya nong-nong tapi tidak pernah berbuat apa-apa buat manusia. Bahkan tubuhnya akan berbuat maksiat. Pahami ya sahabat, itulah makosid. Jadi haji ada makosidnya, saum ada makosidnya, syahadat ada makosidnya. Setiap dalil ada madlul, setiap madlul ada makosid. Setiap nas ada mafhum nas, setiap mafhum nas ada makosidnya. Apa tujuan Allah? Dan ibadah itu di sisi Allah, tujuan Allah bukan tujuan kamu. Nah inilah yang harus kita manusia ini tertipu sekarang adalah sibuk dengan jasadnya, tapi terpuruk. Dan Abah menyaksikan sekarang ini manusia adalah hampir 90% adalah lebih kepada jasad dalam segala perkara, termasuk sholatnya, puasanya, hajinya. Tapi dia terpisah dari ruhnya. Dan inilah sebetulnya grand design yang diciptakan. Karena manusia yang sudah rusak jiwanya, mudah dihancurkan. Ya, pahami ya sahabat. Maka pendiri bangsa menginginkan kita adalah membangun jiwa kita, adalah bukan badan kita. Syukur idealnya, kata Imam Ghazali, kamu bersyariat dan berhakikat. Itulah. Maka Imam Ghazali tasawufa bila tafakkuhin faqad tafassak. Barang siapa bertasawuf tanpa fikih, fasik, kosong. Tapi waman tafakkuh bila tasawufin, waman tasawufin bila tafakkuhin faqad tazandak, zindik. Kalau tanpa hakikat, ya, maka harusnya adalah digabungkan dua-duanya, idealnya. Tapi kalau harus memilih, tuh kata Abah juga idealnya dua-duanya. Tapi untuk mendapatkan dua-duanya, Pak, itu dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Romani, itu hanya bisa dimiliki oleh hanya 2-4% dari seluruh jumlah manusia. Kan berat berarti kan. Untuk mendapatkan dua-duanya selalu ada konsekuensi. Kamu bisa taat, tapi kamu tidak bisa menahan maksiat. Ini selalu begitu. Kamu bisa menahan maksiat, tapi hilang ketaatan. Nah, kalau yang mending kata Imam Ghazali antara ihtisab sebuah amaliyah yang kamu lakukan cari pahala, ijtinab adalah kamu mampu menahan dari maksiat, gitu loh. Nah, gitu. Karena menahan dari maksiat itulah tujuan daripada sholat itu sendiri. Adapun orang melaksanakan ihtisab dalam ibadah, tujuannya pahala, ya bukan berarti nggak nyampe kepada tujuan pokoknya adalah makosidnya. Karena makosidnya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah kamu dari binatang jinak, syubu'iyah, bahimiyah, syubu'iyah, syaitoniyah. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dalam waktu tertentu kata Abah juga, marilah kita mulai sambungkan jiwanya. Syukur kalau kalian bisa melakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak, kata Abah, silakan laksanakan haji hakikat. Ya, murah biayanya. Syaratnya kamu talqin saja. Maka dikatakan adalah dalam sini wa amma bayanu adalah hajat tariqati fajaduhu warahilatuhu awalan mailu ila sahibi talqin. Maka kamu harus talqin saja. Tadi kenapa talqin? Menghidupkan dulu, membelah dadanya dengan talqin itu adalah wa alzamahum kalimatut taqwa, menanamkan kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid adalah kalimatul khusyuk, bahkan kata Abah ya, kalimatul iman. Inilah dibelah dulu dadanya. Di mana? Dua jari di sini adalah latifah qalbi. Adalah di sinilah jantung manusia. Di sinilah segala sesuatu dicatatkan baik dan buruk. Tadi ada wanak tubuh ma qaddamu wa asarohum tadi. Yang nanti pada saat kalian dihidupkan kembali, inilah yang akan dimainkan oleh kalian apa yang dicatatkan tadi semua ya. Maka disinilah yang harus, maka orang yang sudah talqin sebetulnya adalah, maka ada sebuah hadis, man dakhala nur fi qalbil mu'min, itu maksudnya talqin. Barang siapa itu menggunakan fi'il madi dakhala,
Man dakhala nur fi qalbil mu'min, yang telah dimasukkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid tadi, maka kata Allah adalah faman dakhalahu kana aminah, maka amanlah dia karena dia sudah dibukakan pintunya. Dengan apa? Maka disinilah ada di awal pertama adalah dikatakan wa amma bayanu hajjat tariqati fajaduhu warahilatuhul awalan mailu ila sahibit talqin wahduhu minhu summa mulazamatu zakri bil lisan ma'amula khadatil ma'na. Itu diawali dengan dzikir la ilaha illallah awalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah merupakan asma yang pertama. Setelah talqin dzikirnya la ilaha illallah, ya. Maka dengan bidzikri la ilaha illallah bilisani summa yuhasalu hayatal qalbi lahu summa yastaghilu bidzikrillah taala bil batini hatta yusafayahu, adalah hingga hatinya menjadi bersih tadi. Awalan adalah bil tizami asma'i sifati liyudhiru ka'bati syarra. Nah, masuklah dia ke dalam Ka'bah. Pertama-tama dengan menggunakan asma sifat tadi la ilaha illallah, dan dengan menggunakan munculkan Ka'bah syir. Ka'bah. Inilah yang kata Nabi, qulubul mu'min baitullah. Tadi semua. Inilah kiblat yang sesungguhnya Allah katakan, masalu nurhi kamiskatin piha misbah al misbahu fi zujajah. Maka nanti setelah masuk ke dalam Ka'bah sini, nggak usah Ka'bah sana kamu harus butuh duit. Nah gitu. Dan ini lebih afdol sebetulnya tadi semua. Ya. Kata silakan kamu nanti klik saja bagaimana sih hajinya Sunan Kalijogo gitu kan tadi semua, ya. Nanti kiranya Abah ngarang-ngarang lagi tadi semua, ya. Maka itulah kenapa perintah haji bukan kepada orang Islam, bukan orang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, kembali kepada seluruh manusia. Karena inti haji adalah arafu, wukuf, waqafa, merenungkan, mengenali dirinya, siapa Tuhannya. Tadi semua. Maka disitulah nanti sampailah dia nanti melaksanakan jumroh. Nah, inilah jumroh secara hakikat. Ada 3 bagian, jasad, kolbu, fuad. Jumratul aqabah, jumratul wusta, jumratul ula. Masing-masing dengan 7 latifah. Pertama dengan 7 dohir. Di sini ada kulit, ada daging, ada bulu, ada tulang, ada sumsum, ada darah, ada la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. 7 ma'ani, 7 maknawi. Kembalikan. Tadi pertama dari 7 lapis bumi tadi semua. Nah, itulah sebetulnya kembalikan adalah hilangkan, lenyapkan. Tadi itu tujuan jumroh tadi semua, ya. Kemudian termasuk juga melempar 7 sifat yang batil pada diri kita manusia tadi semua. Bohong dengan mulutnya, khianat dengan matanya, napasnya tidak digunakan ingat Allah, budeg telinganya, dan juga gerak tangan dan kakinya. Inilah sesungguhnya inti daripada hakikat haji adalah menjaga. Pertama adalah menjadikan kolbunya sebagai baitullah, dikatakan al-awalan bil tijami asma'i sifati liyudhiru ka'bati syarra bi anwari sifatil jamali kama amarallahu ta'ala Ibrahim wa Ismail biqaulihi antoharo baiti litaifin, agar engkau berdua membersihkan rumahku. Inilah rumahnya yang sejati. Kalau kamu sudah punya ini, kata Allah, paman dakhalahu kana amina, maka disitulah kantong Doraemon. Disinilah kantong ajaib, kamu tinggal bicara sama dia. Itulah yang dikatakan nanti di multajam kamu ngomong. Setelah kamu lempar jumroh, kemudian kamu tawaf. Kan tadi tawaf di mana? Di sini, di Ka'bah batinmu. Tawaf. Dengan apa? Dikatakan Ka'bah dikatakan adalah Ka'batul Zahiri adalah matatihiruha li ta'ifina minal mahlukati wa Ka'batul Batin tatihiruha li nadil khaliqi fama dikatakan adalah mimma syiwa, dikatakan adalah Ka'bah Zahir dibersihkan bagi orang-orang bertawaf di kalangan makhluk, sedang Ka'bah hati dibersihkan dipandang oleh Allah. Jadi sebetulnya di sinilah Ka'bah dohir dengan la ilaha illallah, nafikan aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan tadi semua, ya. Aku bukan hati, itu Ka'bah jasad. Tapi dengan zikir ma'ayyak dotin dengan Allah ini sudah masuk nanti. Maka nanti
Summal ihramu binuri ruhil qudsi, summa duhulul ka'batil qalbi, summa tawafil qudum bimulazamatil ismi sani wa huwa Allah. Katakan di sini Allah. Allah. Nah, kamu sudah itu lebih tawaf dari yang tawaf di sana tadi semua. Nanti kamu sudah mengatakan Allah di sini, tiba qalbimu Allah. Allah. Biasa kamu di sini, maka nanti kan saat kamu kebutuhan nggak usah lagi pergi ke sana karena kamu sudah menghidupkan Ka'bah sejatinya pada kalbumu. Nanti tinggal ngomong ke situ Doraemonnya. Butuh duit, lunasi hutang, gitu. Gerah, baling-baling bambu, gitu kan tadi semua. Ya. Kan tadi kata Allah, paman daholahu kana amin. Siapa yang sudah masuk ke dalamnya? Itu kan hajian kalian suka ngomong tuh setelah tawaf, ngomong di multajam. Ada corong di situ, seolah-olah itu ada ngomong sama Allah. Maksudnya di sini, memang di sana itu ada Allah apa? Gitu kan tadi. Di sini maksudnya itu ngomong di multajam itu. Maka tadi orang yang sudah jam'u di sini, maka hajinya adalah haji akbar. Orang yang sudah jamu dengan Allah setiap hari haji akbar, setiap hari Lailatul Qadar, setiap hari adalah apa? Surga. Ya, surga itu kan Allah. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar. Dialah Allah. Dari semua. Ya, itulah haji. Makanya nanti setelah apa namanya? Kita nanti setelah tadi dikir la ilaha illallah masuk kepada kolbu ada syir, tadi saya katakan ada sumal ihram kita. Selanjutnya dengan ihram menutup dohir. Ihram kata apa? Menutup diri yang dohir. Itu sama dengan sholat, diawali dengan ihram supaya apa? Bisa mi'raj. Mi'raj sampailah kamu hilang diri dohir, nyatalah diri batin. Itulah ihram. Mari katakan sumal ihram binuri ruhil qudsi summa dukhulil ka'batil qalbi summa tawaful qudum bimulazamatil ismi sani wa huwa Allah 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 Allahu Allah 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 di sini sampai kamu merasakan ketenangan dengan jiwamu dan sering katakan apa namanya kepada Allah itu adalah jangan ragu-ragu, ya. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Coba kamu katakan 10 saja dengan kesadaran yang penuh. Aku rindu padamu ya Rabb. Aku rindu padamu ya Allah. Dengan lidah dibalikin ke atas, tekukan giginya. Katakan aku rindu padamu. Dan dia pun rindu padamu. Itulah ya, yang harus menghadirkan dia. Sumal ihramu binuri ruhil qudus summa dukhulul ka'batil qalbi summa tawaful qudum summa dhahabu ila arafatil qalbi wa huwa maudiul munajati adalah fawaqafa bihi bimulazamatil ismi salisi. Nah, ini asma yang ketiga. Wa huwa warabi'u dan adalah hu tadi semua. Adalah bimulazamati dengan mendawamkan adalah nanti masuk ke dalam. Pan kamu tawaf tuh, ya. Adalah ismi salisi. Ada yang katakan hu Allah. 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 Masuk lagi. Allah. Itu dengan bukan mulut. Allahu haqqun. Engkaulah yang hak ya Allah. Buktinya Allah engkau hak adalah haknya adanya diriku wujud. Inilah wujud diriku lah hak adanya engkau. Karena wujudnya engkau lah hak aku ada. Maka nanti di amaliyah lain pada setelah sholat bukan pada hajian ya. Bukan pada hajian kamu sebetulnya udah setiap saat bisa hajian. Tidak usah menunggu Zulhijjah. Setiap saat baca Ramadan. Nggak usah menunggu bulan Ramadan. Setiap saat hari Jumat. Nggak usah menunggu hari Jumat. Setiap orang yang sudah jamu dengan Allah. Setiap hari dimanapun duduk di Arafah. Asal dia wukuf, waqafa, merenungkan siapa diriku, siapa jasadku, adalah afalnya. Siapa hatiku, asmanya. Siapa ruhku, sifatnya. Siapa aku, Allah. Tuh. Penghujung perjalanan ruhanimu adalah
Tidak boleh ragu, katakan dengan aku Allah. Itu yang bicara dia dengan ruhmu. Kalau kamu dengan bukan lisan dikir, Abah hanya menyampaikan pengajaran. Bukan dengan lisan dohirmu, aku Allah. Itulah salahnya yang dikatakan Syekh Siti Jenar dan Al-Hajj mengatakan ana Rob dengan lisannya. Tapi yang benar adalah aku Allah, oleh Allah. Karena yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang dohir hanya Allah, yang batin pun Allah, yang awal Allah, yang akhir juga Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Inilah yang dikatakan adalah asma yang ke adalah hakun, hakun, Allahu hakun, Allahu hakun. Kemudian selanjutnya adalah setelah hu adalah nanti adalah asma adalah summa yadbahu ila muzdalifatil fuadi wa yajma'u bainal khamis wa huwa hayyun wa baina sadisi wa huwa qayyum. Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Nanti selanjutnya sahabat, maka selesailah perjalanan hajimu tadi semua ya. Maka setelah itu adalah dijelaskan di penghujungnya saja ya. Nanti kalau yang ingin nanti karena di Abah suka ada praktek di sini haji hakikat, nanti kita bisa laksanakan ya. Kita sudah kemarin kita coba ada sekitar 500 orang kita laksanakan. Kalau kalian tidak punya uang, tapi kalian juga tidak ikhtiar untuk haji hakikat, bahkan Abah dan bukan hanya Abah, para ulama, bahkan Quran gitu, bahkan hadis, bahkan kata Nabi haji akbar itu 70 kali dari haji syariat. Tuh, walaupun di sana suka dikisahkan hajian yang hari Jumat itu adalah haji akbar, padahal sebenarnya haji akbar itu bukan itu. Pada saat akbar, apa sih artinya akbar? Sama aja kata Allahu akbar. Akbar itu setelah hilangnya dirimu gitu. Setelah kau ihram akbar, dan jamu Jumat gitu loh. Hadis semua. Aduh, makanya ini karena hajinya sudah dijadikan alat politik, dijadikan alat dagangan. Karena nggak salah kata Nabi ar-rihlah litijaro lisum'ah. Kenapa lisum'ah sekarang orang bangga haji 2 kali, haji 5 kali, haji 10 kali. Itulah karena Nabi sudah berkata nanti haji itu adalah lisum'ah, bangga-banggaan. Tukang bubur haji 2 kali, haji 3 kali. Bukan itu maknanya. Ya, akhirnya manusia kehilangan makosid tadi semua. Karena dia memahami dalil, dia tidak mengerti madlulnya, hilanglah makosidnya. Dia baca nasnya, tapi tidak ketemu mafhum nasnya, hilanglah makosidnya tadi semua. Ya, jadi sekali lagi sahabat, secara syariat, ya, apapun sama saja. Kalau bicara syariat, Abah sedang tidak merubah syariat. Syariat itu sudah nggak usah dibahas lagi. Berarti kalian adalah sebagaimana apa yang sudah kalian pahami. Maka itulah kata Abah. Abah sengaja tidak menyampaikan dua-duanya dengan syariat dan hakikat. Karena kata Abah supaya kalian bersilaturahmi ke guru-guru kita di pondok pesantren. Biar kalian mau rajin dimanapun. Ya. Jangan cari guru-guru yang jauh, guru yang dekat ya di sekitar kalian. Itu tadi semua ya. Maka itulah kalau secara hakikatnya Abah bisa ajarkan tadi semua. Karena orang belajar haji syariat bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau orang belajar haji hakikat, dia harus mengalaminya sendiri. Itu masalahnya tadi semua. Maka tadi tidak mudah bagi orang yang mengatakan kila. Kila itu kata orang. Ya percuma kamu masih kila. Gitu kan tadi. Orang ngisahin manisnya gula. Kamu belum merasakan manisnya gula. Bagaimana kamu mengisahkannya dengan jiwa? Kan? Orang yang udah mengalami kan. Wah, saya tabrakan. Waduh, pas saya waktu lagi begini. Itu mobil datang ke kepala saya. Wah, seru. Kalau orang yang ngalami itu. Bahkan dia tambahin kadang-kadang saking ingin kelihatan mantep gitu kan tadi. Tapi kalau orang ngisahin kisah orang, iya sih katanya ribut-ribut gitu kan. Katanya si Kori yang datang katanya gitu kan tadi. Ingin dapat gaji dari Robito Alawi ya gitu kan. Gitu kan tadi. Nggak ada kerjaan katanya gitu. Ya kan ceritanya lain. Tapi kalau yang bisa menghadiri itu batu. Nyebut batu aja bukan batu. Batu. Segede waduh segini. Itulah bedanya orang yang ngalami dan tidak ngalami. Maka tadi kata Abah,
Haji hakikat itu, maka kenapa Abah menjelaskan? Karena banyak orang kehilangan makosid daripada sebuah ibadah. Maka tadi raganya dibangun terus, jiwanya mati. Dan ini terjadi hari ini. Maka manusia kehilangan Tuhan. Masjidnya rame tanpa jiwa. Tadi semua, ya. Ceramahnya rame, kehilangan jiwa. Tadi semua, ya. Karena ceramahnya sudah berpindah dari telinga dohir kepada telinga sini. Tetap telinga batinnya kata Allah adalah budeg tadi. Walahum kulubun la yabqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Sahabat. Jadi insya Allah pagi kita akan jelaskan kembali disebut haji akbar. Bahkan bukan hanya haji akbar. Hadis man mata min yaumil Jum'ah bukan hari Jumat. Sama dengan haji akbar itu bukan hari Jumat. Yang jam'u. Dohiron wabahi Nur Muhammad dan Nur. Ini kalau Nur Muhammad masih parku. Ya bagaimana? Ya tadi. Padahal jiwa itu Allah mengatakan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu masih bondal bandil begitu. Tapi kalau yang Jumat, jam'u, nah itu udah nggak ada lagi. Bukan sempit, bukan lapang, Allah. Bukan dunia, bukan akhirat, Allah. Bukan siang, bukan malam, Allah. Begitu. Itulah yang disebut dengan al-abid wal ma'bud wahid. Dimanapun kamu, bulan apapun kamu mendapatkan haji mabrur. Tadi semua, ya. Paham itu, ya. Dan itulah haji akbar. Dan Nabi sudah mengatakan dalam sebuah hadis, mereka yang mendapatkan haji akbar, itulah yang mereka mengatakan adalah mendapatkan haji akbar itu adalah yang tadi, yang 70 kali kata Nabi lebih baik. Otomatis Allah sendiri yang hajian, kan begitu. Yang sholat Allah sendiri, yang dikir Allah sendiri gitu. Dan tadi karena yang tahu Allah hanya Allah, yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah. Tuh, itu maksudnya. Ya. Maka sebetulnya sangat disayangkan 70 triliun coba kalau digunakan untuk haji hakikat tadi semua. Ya. Kalau misalnya, berani nggak menjamin? Berani. Kalau orang sudah yakin tuh begitu. Kalau mereka berhenti semua ke sono gitu, uangnya dipakai buat kepentingan manusia di sini, Abah jamin. Itu. Kalau udah hakul yakin itu, Gus, ala inna awliyallah khaufun alaihim walahum yazalun. Karena yakin pandangan Allah tuh ke situ tujuannya, makosidnya. Ya, tapi kalau kalian mau jalan-jalan ya silakan, karena Nabi pun sudah mengatakan litijaroh, dagang, ya dagangan umroh, dagangan ihram, dagangan transport, dagangan piknik, bisnis, hanya jiwa raga yang kamu bina, bukan jiwanya. Jiwanya tetap kurus kering tadi, ya tukari jalan. Ibaratkan tadi dia berjalan kaki dengan unta yang kurus. Tadi semua jiwanya tetap kurus. Gitu. Lihat surat Al-Hajj ayat 27 kata Allah, wa'adin bin nas tadi semua, ya. Ya, lakukanlah haji, serulah haji tadi dan berjalanlah tadi semua, ya. Sebagaimana kamu inilah sahabat, ya, harus dipahami. Karena kalau kalian bisa melaksanakan dua-duanya bagus tadi semua. Tapi kalau Abah suruh memilih syariat apa hakikat, maka Abah akan cenderung mendorong kamu hakikat. Kenapa? Karena hakikat adalah dengan jiwamu. Maaf tadi semua. Tapi kalau mau sempurna, jiwa dan ragamu. Tapi kalau juga syariatnya juga jiwanya belum ngerti, syirik tadi, maka orang pergi haji itu bisa berangkatnya bawa syirik 1 ton, baliknya 1000 ton. Ya, paham itu tadi semua. Inilah kita semua udah, ya. Coba kita rinci besok kenapa kita haji. Nah gitu. Kenapa termasuk juga bahwa yang disebut yang sholat Jumat itu perempuan, laki-laki. Karena tadi yang ruh. Tadi sama orang hajian yang diihram kan laki-laki, perempuan nggak diihram. Gitu. Pada saat di pal hijau perempuan jalan kaki aja biasa. Tapi kenapa kalau laki-laki? Karena memang yang hajian itu ruh.
Maka yang disuruh wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha itu ruh. Maka tadi sama Jumat haji akbar pada hari Jumat sama Jumat hari Jumat pada hari Jumat. Kenapa laki-laki? Karena sebetulnya Allah sedang mengingatkan ruh lah yang harusnya melaksanakan sholat. Tuh Jumat itu, ya. Dan kenapa orang yang mati hari Jumat surga itu maksudnya? Itu juga jam'u, sama maknanya. Ya. Jadi pahami itu ya, bedakan secara syariat, secara hakikat. Yang Abah sampaikan adalah, jadi secara syariatnya haji ya sama seperti biasa. Tadi semua ya. Tapi kalau seandainya kalian secara rukun uang tidak punya, sehat ya kan tadi banyak orang yang tidak bisa berangkat karena tidak sehat. Kamu bisa melaksanakan haji hakikat karena haji itu rukun. Dan Allah mengundang seluruh manusia. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hei manusia, kamu harus berhaji karena haji itu mengenal Allah. Ini wukuf waqafa. Maka kenapa setelah haji faidah kodo itu manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Tuh. Orang yang sudah wukuf itu harusnya kenal pada Allah. Kenal liko. Kapan liko? Waktu wukuf. Gitu tadi semua. Kapan wukuf? Sekarang dimanapun. Kamu bisa wukuf di sini. Untuk liko dengan Allah. Kamu wukuf di Arafah. Inilah padang Arafah. Untuk liko. Nanti supaya kamu bisa ngomong nanti di mana multajam tuh kan tadi multajam batinmu paling-paling bambu. Aduh Gus, coba itulah ya, Allah sudah ajarkan kepada kita tadi semua ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail tadi semua ya, tentang 12 asma untuk laksanakan haji dari la ilaha illallah, kemudian naik kepada ihram ya. Kita setelah tutup diri dohir dengan ihram, mulailah la ilaha illallah, kita masuk kepada Allah, Allah, masuk lagi kepada hu, masuk kepada hak Allahu hakun, masuk lagi Allahu hayyun, Allahu qayyum, terus masuk ke Muzdalifah qalbu, masuk kepada mina syiri, kemudian juga melaksanakan tawaf kudum ya. Di mana? Ya tentu di Baitullah 7 kali. Tadi semua dengan pejamkan matamu tadi semua. Semuanya silakan baca dalam kitab Syirul Asrar. Ya. Itu Tuhan yang itu adalah Tuan Syabdul Qadir. Dalam kitab Al-Gunyah juga Tuan Syabdul Qadir tadi semua ya. Karena kalau kalian haji syariat enggak, hakikat enggak, nanti kasihan tadi semua ya. Itu saja karena haji itu rukun, ingat itu. Dan itulah yang awal tadi, annal aslahu wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati wa dzalika ma'na syahadah. Itulah hakikat itu, haji itulah syahadat. Maka tadi setelah kamu haji, masuklah kamu pada rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Apa yang disaksikan tadi? Faida kodo itu manasikakum fadkurullah. Kamu ingat Allah subhanahu, ingat bapak kamu, begitu. Nah, itu. Maka tadi setelah haji kamu syahadat. Maka nanti kapan syahadatnya dibuktikan lagi sholat. Siapa yang bersyahadat? Sifat kepada zat, zat kepada sifat. Karena kamu sudah kenal waktu wukuf, waqafa. Setelah kamu ihram di padang Arafah, arafu, kenalilah dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Tuh, siapa kenal dirinya yang tidak ada, dia kenal pada Tuhan yang wujud. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa yang kenal dirinya yang fana, dia kenal pada Tuhannya lah yang baqa. Sahabat, jadi jangan ada alasan kita tidak punya uang dan lain sebagainya. Kita sudah dikasih bekal oleh Allah yang lebih besar daripada uang. Penglihatan kita, pendengaran kita, kalam kita, inilah tentang kita wukuf. Pada saat wukuf itulah, lihatlah nur Allah. Pada saat wukuf itu yang penting, lihatlah nur Allah dengan 2 telunjukmu. Lihat, dengarlah kalam Allah dengan 2 jempolmu. Tah, itu cari guru tuh yang bisa menjelaskannya. Kemudian juga rasakan hidupnya Allah dengan 2 jari tengahmu. Dan rasakan rasanya Allah dengan jari kelingking dan jari manismu. Nah, itulah wukuf waqafa. Al-mutu qabla an tamutu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya bahwa kefanaannya,
dia akan kenal Tuhannya lah yang kekal. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Nah, itu sahabat. Itulah mana haji hakikat. Ya. Kamu bisa mendapatkan gelar haji mabrur. Bukan haji mabrur lagi, haji akbar. Gitu kan tadi semua. Karena hari ini kata Menteri Agama insya Allah akan jatuh hari Jumat. Tapi ambil juga pahami hakikatnya. Syariatnya udahlah nggak apa-apa. Kita ngikut saja kepada mereka, paham mereka haji syariat akbar. Tapi sebenarnya kalau menurut hakikatnya tadi semua, apa akbar itu? Bukan kabir. Makanya tadi, kamu pun sholat hanya boleh takbiratul ihram kalau sudah akbar Allah itu. Bagaimana caranya Allah mengakbarkan Allah dalam sholat? Sama kayak hajian. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Ihram tubuhmu, masuklah kepada mi'raj, sampai hilang diri dohirmu, nyatalah ruhmu. Maka ruhmu yang sholat, munajatlah. Siapa? Ruhmu. Zat dan sifat Allah dan Muhammad itu munajat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu Muhammad dan Allah itu zat dan sifat. Gula dan manis, itulah munajat. Tadi semua. Itulah tadi semua. Barulah Allahu Akbar tuh. Allah itu akbar kalau sudah tidak ada lagi. Semuanya hanya dia. Awal dia, akhir dia, dohir dia, batin dia. Melihat yang awal sebenarnya untuk melihat yang akhir, melihat yang dohir untuk melihat yang batin. Kenapa susah cari Allah? Tuh tadi semua ya. Itulah baginda Nabi bersabda, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka tadi sering katakan, ya Allah aku rindu, ya Allah aku rindu. Coba katakan dengan lisanmu. Coba pada saat pagi sebelum kamu sholat, kamu katakan 7 kali saja kepada latifah kolbu. Dalam hatimu, ya Allah aku rindu. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Coba. Supaya kamu belajar berkomunikasi dengan dia. Sebagaimana kamu pada saat haji suruh berdoa di multajam. Ya. Barulah setelah itu kamu sholat apa? Di makom Ibrahim kan? Tapi nggak ngerti hakikatnya. Cuma yang ngagulu kayak robot ibadahnya itu. Tuh suruh kumpul-kumpul di Arafah. Suruh ke Mina. Kayak domba yang lagi digiring. Hush, hush, hush. Ke Muzdalifah. Gitu. Mina. Gitu. Lempar jumroh. Ayo, munafar awal, nafar sani. Itu kan akhirnya kita ini jadi kebo ibadahnya. Jadi nggak pernah dengan hikmah, dengan rasa tadi semua. Karena sibuk dengan gerakan jasad, takut ketinggalan. Ada yang takut mati. Ya Karim. Tadi semua pahami ya. Insya Allah kalau kalian sudah memahami haji secara semuanya, kalian itulah kenapa rukun Islam ya. Karena kalian sama dengan zakat. Kamu nggak usah punya duit zakat itu. Kalau kamu punya duit, zakat syariat boleh. Kalau punya duit, kalau punya ternak, kalau menemukan barang, rikaj, tadi semua barang temuan, tadi semua. Bagaimana dengan pengairan tanpa pengairan? Itu kan syariat tadi semua. Oh, pakai air hujan 10%. Kenapa 10%? Harus ngerti juga. Ya tanpa modal. Oh, kenapa 5%? Ya kamu kan biaya lagi buat ngairinnya. Jadi zakat itu aturan manusia, fikih tadi semua. Ya, pahami. Jadi kita ini melaksanakan sesuatu harus ngerti. Siapa sih yang nyuruh? Nah, gitu loh. Nah, itu. Setelah itu, siapa sih yang ngerjain? Maka ada bahasa karena Allah. Karena Allah. Jadi karena Allah itu bukan berarti kamu melakukan karena Allah. Memang karena Allah bisa dilakukan gitu. Karena Allah hidupnya. Karena hidupnya Allah. Karena wujudnya Allah. Itulah karena Allah. Kamu ngomongnya karena Allah, tapi kamu yang merasa ngerjain itu bukan karena Allah. Berarti mana itu ngagawean? Yang disebut karena Allah itu karena Allah. Allah lah yang melakukannya begitu sebenarnya. Lillah. Kan yang wujud hanya Allah. Kita kan Adam. Nah inilah yang harus diluruskan dalam segala amal ibadah kita. Besok pagi ya, siapa dari
dari Malaysia ya, dari Kedah ya, Mas Safrudin ya dari Kedah, kemudian juga dari Pak Tani, siapa Pak Mas Budi, udah lama nih Mas Budi nggak komen nih, dari Pak Tani ya, insya Allah mudah-mudahan Abah ada waktu bisa ziarah lagi ke Syekh Daud Fatoni ya, tadi semua. Ini cuma kalau dari Malaysia jauhnya luar biasa gitu. Kalau dari Thailand, tempo hari Abah sudah mau naik mobil tuh, naik pesawat waduh jauh juga itu ternyata. Ya, ya mungkin semoga Pak Mas Budi sehat ya di Patani ya, dari semua ya. Itu saja ya sahabat, jadi pahamilah segala sesuatu ada syariat, ada hakikatnya. Ingat, ibadah kita itu kepada Allah, oleh Allah. Maka inilah yang harus dipahami. Jadi ibadah kita ini bukan untuk Presiden Prabowo. Ibadah kita ini bukan Tuhan yang makhluk, yang jim, yang jisim. Tapi Tuhan Allah. Pahami itu. Maka Tuhan Allah itu punya kondisi dalam ibadah. Siapa yang bisa ibadah kepada Tuhan yang laisa kamitslihi? Hanya Tuhan itu sendiri. Pahami itu. Dan syaratnya tadi adalah dalam haji, dalam sholat, dalam apa? Ihram. Tutuplah diri dohirmu, biar nyatalah diri batinmu. Dari semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Kembali lagi Abah hanya menyampaikan, yang bicara tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ini harus belajar la haula wala quwata illa billah. Bodoh aja tidak, jangankan pintar. Tadi semua ya. Inilah, marilah kita bangun tadi semua kehambaan kita kepada Allah. Kenapa kita selama ini tidak merasa kehambaan? Karena yang selalu dibangun adalah jasad kita. Pada saat yang dibangun jasad kita, itulah kita selalu merasa mulia, merasa soleh, merasa ahli ibadah, dan kafirlah orang lain di mata kita. Tapi kalau sudah dibangun dengan jiwa, lain lagi pandangannya. Coba nanti jajal. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan kajian tentang hajinya ya, sahabat, biar kalian juga bisa, yang tidak punya, bisa Abah ajarkan bagaimana melaksanakan haji secara hakikat, tarekat dan ma'rifat bisa dilakukan di rumah. Karena intinya kita kalau tahu makosidnya, sebetulnya nggak usah pergi ke sana. Ya, gitu kan tadi. Kalau apa sih maksudnya haji gitu? Apa maksudnya sholat sih? Gitu kan tadi. Itulah makanya Imam Ghazali kata Abah juga, sampai ada baca ihtisab ijtinab dalam Minhajul Abidin. Ternyata orang yang bisa berbuat baik pada orang kayak si Baroh lebih dihargai daripada Nabi Musa yang banyak sholat. Gitu loh. Jadi ternyata agama itu tentang apa gitu ya, tentang memaafkan, menyayangi, berbagi. Maka tadi orang iman sodako, orang hijrah sodako, orang takwa sodako, orang khusyuk zakat. Bukan tentang sholat. Tuhanmu itu bukan makhluk, bung, nggak butuh itu ya. Tapi apa buahnya, syamrohnya gitu dari sholat, apa syamrohnya dari haji tadi semua ya, buahnya tadi semua ya. Sehat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.